Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual perjanjian kemakmuran desa. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari menjelang malam kala itu, cucianku dan juga masakan Laila sudah selesai. Kami semua berada di ruang tengah menyantap makan malam yang Laila buat. Setelah selesai makan malam, kita semua masuk ke kamar. Kamar yang aku pakai cukup luas, kasurnya pun besar dan lesehan di bawah. Saat Kinasi dan juga Akil sedang serius-seriusnya menonton dan Laila curhat kepadaku, tiba-tiba terdengar suara-suara dari belakang. Pada awalnya kami tidak menyadari semua itu karena candaan Laila yang membuatku tertawa dan suara laptop yang agak keras, tetapi lama-kelamaan suara-suara itu terdengar semakin ribut, seperti orang yang sedang masak sendiri dan kerepotan karena banyak memakai alat. Dak, dak, sreng. Seperti itulah kira-kira bunyinya. Kinasi langsung menekan spasi untuk mempause drama yang sedang ia tonton. Laila mengangkat telunjuk ke arah mulutnya, menandakan agar kita semua diam dan berkonsentrasi pada suara di dapur. Sekitar 1 menit kami terdiam saling menatap satu sama lain. Dan apa yang terjadi dengan suara-suara itu? Suara-suara itu tidak hilang, masih saja terdengar ribut, malah semakin keras. Terdengar suara seperti air yang dituangkan ke dalam wajan panas. Di situ kami semua semakin meringkuk mendekat satu sama lain. Tangan kami berpegangan erat dengan selimut yang menutupi badan kami. Siapa yang ada di dapur malam-malam begini? Ira kan sedang pergi. Berbeda dari kami bertiga, Akil malah berdiri dan berjalan ke arah luar kamar. Ia terhenti di depan pintu dan menghadap ke arah dapur. Akil, sini kamu bakal takut loh. Laila berkata seperti itu agar Akil tidak main-main pergi ke dapur dan membuat kekacauan. Aku tahu kalau Laila sebenarnya sedang sangat ketakutan, tetapi ia mencoba tenang dan merayu Akil agar kembali masuk ke dalam kamar. Udahlah, biarin si Akil memang seperti itu kok. Biarin aja lah, udah biarin. Kinasi berbisik kepada Laila dengan masih meringkuk di dalam selimut. Suara-suara itu tidak berhenti, masih saja terdengar ribut, begitupun Akil yang dari tadi berdiri di depan pintu, masih saja mematung melihat ke arah dapur. Dak, dak, dak. Kini Akil mengangkat salah satu tangannya menunjuk ke arah dapur. Mulutnya perlahan terbuka seperti terlihat bingung dengan apa yang ia lihat sekarang. Akil, Akil, kesini. Laila berteriak melihat Akil yang malah berlari ke arah dapur. Dia lalu membuka selimut dan berlari keluar untuk menyusul Akil dan membawanya kembali ke sini. Aku pun yang melihat kejadian tersebut ikut beranjak dari kasur, tetapi Kinasi memegang tanganku. Kinasi malah menyuruhku untuk diam di kamar untuk menemaninya. Jangan keluar, aku takut. Biarin Laila aja yang nyusul si Akil. Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dapur. Suara Laila yang mencari-cari Akil terdengar sampai ke kamar. Begitupun suara orang yang memasak itu masih juga terdengar dengan jelas. Asa, sini bantuin. Akil nih bandel. Mungkin mereka berdua sedang berada di dapur. Kali ini Laila terdengar seperti sedang kesusahan menarik Akil kembali ke kamar dengan suara peralatan dapur yang ribut sekali.
Saat aku ingin membantu Laila, Kinasi masih tetap menggenggam pergelangan tanganku, masih menyuruhku untuk tetap diam di dalam kamar. Tetapi aku merasa Laila sangat membutuhkanku kali ini. Jadi kuputuskan untuk mendekatkan badanku sedikit keluar untuk melihat ke lorong arah dapur. Kinasi benar. Aku seharusnya menurutinya. Dan serang. Yang aku lihat sekarang ini adalah 3 wanita sedang menari menyusuri lorong dapur dengan langkah yang perlahan mendekat ke arah kamarku. Dak, dak, dak. Kepalanya miring ke kanan dan ke kiri seiring dengan bunyi tumpukan itu. Badanku langsung lemas tetapi mata ini masih saja terpaku memandang wanita itu. Kinasih kini menangis. Ia tahu ada yang tidak beres meskipun seluruh badannya tertutup oleh selimut. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Ku coba untuk memundurkan langkahku, tapi kedua wanita itu menari di belakang jatuh bersujud. Sedangkan wanita yang paling depan itu berhenti menari. Sebagai gantinya sekarang ia membuka mulut, mengeluarkan suara yang membuatku nyaris terkulai. Tidak ada suara peralatan dapur lagi. Tidak ada suara Laila yang tadi sempat memanggilku. Yang tersisa hanyalah ketiga wanita itu yang memenuhi lorong menuju dapur dengan pakaian kebaya dan selendang yang sama yang aku lihat dalam mimpi burukku itu. Teriakannya membuat aku refleks menutup pintu kamar dan menguncinya dengan tanganku yang masih bergetar hebat. Ku tarik nafas sedalam-dalamnya. Apa benar yang kulihat tadi? Kemana Laila dan Agil? Apa benar yang kulihat tadi? Melihat wajah penari itu bukanlah hal yang mudah dilupakan. Sampai sekarang nafasku masih tersengal-sengal, badanku lemas, suara-suara bising di dapur dan teriakan Laila tidak terdengar lagi. Kin, adik kamu gimana? Kinasi hanya bisa menangis, menggelengkan kepala di dalam ringkukannya, sulit rasanya untuk tetap tenang. Tangan kiriku masih dicengkeram Kinasi, sedangkan yang kanan masih bergetar hebat. Ku tatap sekeliling sampai akhirnya aku memberanikan diriku untuk membuka jendela kamar. Kinasi masih mencengkeram satu tanganku, sehingga untuk berjalan menuju jendela aku harus sedikit menggusur Kinasi. Ku buka jendela dan juga berteriak meminta tolong, tapi hasilnya nihil. Butuh banyak tenaga untuk melepaskan tenaga Kinasi yang mencengkeram tanganku itu. Jangan pergi, jangan. Aku takut. Keluar lewat jendela, cepat, keluar. Aku menggusur Kinasi yang akhirnya mau keluar lewat jendela. Perlahan-lahan tubuhnya keluar, matanya menutup rapat, air mata masih mengalir di pipinya. Tangannya kembali mencengkeram tanganku. Setelah kami berdua keluar, kami berjalan dengan cepat ke arah jalan setapak dan segera berbelok menuju gubuk tetangga. Mataku tidak berani melihat ke sekeliling, aku hanya menunduk, memperhatikan jalan berbatu yang beberapa kali kami tidak sengaja menendang salah satu batunya. Tolong. Setiap kali aku berteriak minta tolong, Kinasi semakin menggenggam tanganku mendekatkan tubuhnya kepadaku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan 2 orang bapak-bapak yang sepertinya sedang berjalan pulang dari warung gede. Ternyata itu adalah ayah dari Laila. Kenapa Asih? Ada apa? Ayah Laila terlihat panik melihat Kinasi yang malah semakin pucat. Agil, Mang, Agil. Dengan Laila. Belum berhenti Kinasi berbicara, ayah Laila langsung melangkahkan kakinya menuju rumah Biira, sedangkan Kinasi dituntun oleh bapak yang satunya menuju ke warung gede untuk ditenangkan. Ayah Laila dan juga aku berjalan kembali ke rumah. Dia bertanya mengenai apa yang telah terjadi. Lalu aku menjawab, menjelaskan tentang suara bising di dapur sampai ke sosok penari itu. Saat aku menceritakan sosok penari itu, ayah Laila terlihat serius menanggapi. Mungkin kalau orang lain yang mendengar penjelasanku, mereka tidak akan percaya. Saat sudah sampai di depan pekarangan rumah Biira,
Ayah Laila menghentikan langkahnya. Dia juga menahanku untuk mendekat, tangannya menuju ke arah jendela yang sempat aku lewati untuk keluar. Astaga, ada 3 sosok perempuan itu. Para penari itu. Para penari yang kuliah dalam mimpiku sekarang jelas terlihat. Ku kedipkan mataku terus-menerus, tetapi ketiga wanita itu masih berjejer berdiri tepat di depan jendela kamar yang tadi aku pakai keluar. Itu yang nari. 3. Biira, di mana Biira? Mata ayah Laila tidak berpaling sedikit pun dari ketiga wanita itu. Biira lagi pergi, Mang. Tadi pagi ada yang mau melahirkan. Aku tidak kuasa berbicara. Asli, badanku benar-benar lemas melihat ketiga wanita itu menyeringai dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya sudah, sekarang kamu Mamang antar ke warung gede dulu. Nanti masalah Laila sama Akil, Mamang cari bantuan. Semalaman ini kami kemudian menenangkan diri di warung gede. Teh Eis yang sepertinya belum tidur malah tidak bisa tidur karena kedatangan kami. Ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang sedang begadang pada saat itu. Ayah Laila yang kemudian aku ketahui panggilannya Mang Japra bilang kalau sebaiknya sekarang Kinasi dan juga aku diam saja dulu di warung gede. Rasanya tidak enak kalau malam-malam harus mengganggu Teh Eis yang sedang hamil besar. Teh Eis memaksa kami untuk menenangkan diri di kamar yang telah disediakan di bagian rumahnya, tapi Kinasi menolak keras tawaran itu. Ia masih trauma dengan apa yang terjadi tadi. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Kinasi memanglah orang yang penakut sekali. Akhirnya Teh Eis menyuruh pegawainya untuk menggelar karpet dan kasur di tempat nongkrong warungnya. Teh Eis juga memberikan kami selimut dan menyediakan kami air hangat. 5 orang bapak-bapak itu bersama Teh Eis menanyai kami tentang apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang membuat Kinasi seperti itu? Angin malam yang cukup sering datangnya menuntunku menjelaskan tentang ketiga penari itu. Mereka datang tiba-tiba. Kujelaskan dari awal sampai akhir, sampai aku terakhir melihat ketiga penari itu muncul di jendela. Berarti sekarang Laila sama Akil masih di rumah Bu Ira? Tanya salah satu bapak-bapak. Aku hanya bertukar pandang dengan ayah Laila yang baru-baru ini aku ketahui namanya adalah Mang Japra. Mendengar akhir ceritaku seperti itu, bapak-bapak tadi lalu berunding dengan Mang Japra tentang apa yang akan dilakukan nanti. Seserius itu masalah ini, atau bagaimana? Teh Eis yang dari tadi mengusap-ngusap Kinasi terlihat ngeri mendengar ceritaku. Malam sudah mencapai puncaknya, tetapi kami belum bisa untuk tidur. Rasanya diam di luar sini hanyalah membuat mataku terjaga. TV yang dipampang sengaja dinyalakan untuk membuat keadaan menjadi ramai. Mang Japra dan 2 bapak-bapak memutuskan untuk kembali ke rumah Biira untuk melihat Laila dan Akil pada kala itu. Satu bapak-bapak pergi untuk memberitahukan masalah ini kepada orang tua Kinasi. Tersisa kami berenam, aku, Kinasi, Teh Eis, pegawainya, dan 2 bapak-bapak saja. Teh, sendirian di rumah? Kang Parna, suami Teteh kemana? Ia lagi pergi, nggak tahu kemana perginya. Kulihat ketiga mobil jeep miliknya masih lengkap terparkir di depan rumah. Otomatis, aku tahu kalau Kang Parna tidak pergi keluar desa. Disinilah rasa penasaranku muncul. Coba pikir Kang Parna itu mau apa malam-malam seperti ini pergi? Ada perlu apa? Kemana? Apa pantas seorang suami meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar sendiri malam-malam begini? Setelah beberapa waktu, akhirnya Ibu Kinasi dan ayahnya datang. Sama seperti orang-orang tadi, mereka awalnya bingung dan bertanya tentang apa yang terjadi. Mau tidak mau, aku jelaskan lagi. Saat aku sedang bercerita, ekspresi mereka berbeda dengan bapak-bapak tadi. Di saat mereka terlihat takut untuk tidak percaya, ayah dan juga Ibu Kinasi ini berbeda. Mereka lebih terlihat fokus mendengarkan apa yang aku ceritakan, terutama saat aku bercerita mengenai ketiga penari itu.
Mereka benar-benar menyimaknya. Laila dan Akil tidak ada di sana. Pernyataan Mang Japra yang kembali dari rumah Bi Ira membuat suasana menjadi hening seketika. Kinasi mulai menangis mendengar adik bungsunya itu hilang. Ayahnya terlihat gusar lalu berusaha untuk merundingkan kembali masalah ini dengan Mang Japra dan bapak-bapak yang lainnya. Ibu Kinasi terlihat tegar, air mata mengalir di pipinya, tetapi raut mukanya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang bersedih. Ini harus dengan Ira, harus nunggu Ira pulang. Hanya itulah yang dikatakan Bi Popon, yang mana dia adalah ibu dari Kinasi. Tapi apa yang bisa dilakukan Bi Ira? Apakah Bi Ira mampu mengatasi masalah seperti ini? Ia hanya seorang dukun beranak dengan jamu-jamunya yang ia racik. Apa mungkin Bi Ira mengetahui tentang ketiga penari itu? Walaupun waktu mungkin sudah menjelang subuh, aku tahu itu meskipun jam yang di kantung rusak dan HP-ku tertinggal di rumah Bi Ira. Aku tahu ini waktu subuh karena kokokan ayam jantan sudah beberapa kali terdengar. Mang Japra dan juga beberapa bapak-bapak tidur di bangku warung, sedangkan kami para perempuan masih diam di hamaran karpet dengan balutan selimut. Kinasi masih enggan berbicara, ia pasti menangis jika kami bertanya-tanya hanya untuk menekan agar dia berbicara. Sampai akhirnya orang yang kami tunggu datang, Bi Ira sudah pulang. Aku melihatnya berjalan di jalan setapak di depan sana. Ia langsung berbelok mendekat ke arah warung. Kulihat jinjingan di tangannya berayun dengan cepat, menandakan langkahnya yang tergesa-gesa. Ada apa tadi di rumah, Sa? Kenapa kamu? Laila sama Agil hilang ya? Tunggu, aku masih berpikir, bagaimana Bi Ira tahu kalau kami sedang ada masalah? Mengapa ia tidak langsung saja pulang ke rumah? Ingat ya, desa ini terpencil sekali. Untuk berkomunikasi saja sulit sekali kan? Orang-orang di sini jarang sekali yang mempunyai handphone. Lantas bagaimana bisa Bi Ira tahu kalau Laila dan Agil hilang? Ada perempuan bertiga, menari ya? Asa, jawab. Nah, Bi Ira memang tahu mengenai ketiga perempuan itu. Baiklah, aku positive thinking. Bi Ira itu bukan orang main-main. Dia kemudian meneruskan menanyakan ciri-cirinya kepadaku. Benar, bertiga. Pakai kebaya warna apa? Iya, Pi, pakai kebaya. Warna merah semua. Di selendang hitam, bawahannya samping. Jelasku secara rinci. Saat aku menjelaskan penari berkebaya merah ini, Bi Ira langsung bertatap-tatapan dengan Mang Japra dan Bi Popon. Mereka terlihat seperti sudah mengetahui sesuatu. Yang bajunya warna hitam gak ada ya? Rambutnya panjang sampai lantai tidak ada kan? Hitam. Setahuku tidak ada yang memakai kebaya hitam, apalagi yang rambutnya sampai ke bawah. Ketiga penari itu cukup untuk membuatku ketakutan dan ternyata masih ada lagi. Wanita, rambutnya panjang sampai ke lantai, berkebaya hitam. Aku ingin pulang ke Jakarta. Kali ini aku ingin pulang ke Jakarta. Kalau dipikir-pikir alasan aku ingin pulang karena di sini banyak hantu itu konyol sekali. Apa kata mama kalau aku pulang nanti? Sudah jauh-jauh bela-belain nyebrang hutan dan sungai, tinggalnya cuma hari. Lagi pula ada rasa tidak tega meninggalkan Bi Ira sendirian. Aku tahu sebenarnya Bibi tidak keberatan kalau aku pulang. Hanya saja liburan di sini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam bayanganku. Saat langit mulai terang, kami semua meninggalkan warung gede. Aku dan juga Bi Ira serta bapak-bapak yang mau membantu. Pulang ke rumah Bi Ira, sedangkan Kinasi dan juga orang tuanya pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat aku pertama sampai ke sini, rumah Bi Ira terlihat klasik, tertata indah di tengah halaman yang luas dengan banyaknya pohon tinggi menjulang. Tapi pagi ini, jangankan indah, melihat jendelanya saja sudah membuatku tidak ingin masuk. Bi Ira mungkin mengerti kalau aku masih takut untuk dibawa masuk ke dalam, jadi dia menawarkanku untuk tinggal di warung gede bersama Teh Elis sementara waktu. Pasti dia mau menolong, kata Bi Ira.
Kalau begitu jadinya aku harus memberanikan diri masuk ke dalam rumah untuk merapikan barang-barang yang akan aku bawa ke rumah Teh Eis. Tak seseram yang aku bayangkan, keadaan rumah biasa saja, hanya terasa sangat sepi. Pintu kamarku terkunci rapat bekas malam. Aku tidak ingat telah mengunci pintu saat kulihat ketiga penari itu. Akhirnya bapak-bapak masuk melewati jendela dan kemudian membuka pintu kamarku dari dalam. Aku sempat merasakan ketakutan lagi saat aku melihat ke arah lorong yang menuju dapur. Padahal ini siang-siang. Untung saja tidak memakan waktu lama bapak-bapak yang tadi ini kini sudah memenuhi rumah Bi Ira, jadi aku tidak merasa panik. Saat semua sudah beres, Mang Japra bermusyawarah dengan Bi Ira dan bapak-bapak mengenai apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka berkata kalau desa ini sudah terancam. Terancam? Terancam bagaimana coba? Aku percaya adanya makhluk gaib yang bisa menampakkan dirinya pada kita. Iya, aku jelas percaya. Tetapi apa yang membuat desa ini terancam hanya dengan kemunculan ketiga penari itu? Apa ketiga penari itu penguasa di desa ini? Ada juga bapak-bapak yang mengusulkan untuk memeriksa daerah seberang. Di sini Bi Ira dan Mang Japra setuju, begitu juga dengan yang lainnya mengikuti. Kalian tahu apa yang dimaksud daerah seberang? Ya, itu daerah yang berada di seberang sungai dekat persawahan. Daerah yang jika kita ingin ke sana harus melalui jembatan bambu yang lebar itu. Daerah yang katanya banyak binatang buasnya, sampai-sampai jembatan bambu itu ditutup dengan rapat. Siang itu, aku diantar Bi Ira ke warung gede. Semoga saja Teh Eis mau menerimaku di sana. Ternyata, benar, dia memang orang yang baik. Teh Eis sudah menyiapkan kamar untukku. Dia juga bilang kepadaku untuk tenang karena semua pegawai warungnya sudah menetap di sini, jadi keadaan tidak akan terlalu sepi. Setelah semuanya urusan sudah beres, bapak-bapak tadi yang kini ku kenal sebagai Mang Dadang, Kang Raksa, Mang Ujang, Mang Ajib, dan juga Pak Rusli sudah siap berkumpul di warung gede dengan obor dan golok diikat pinggangnya masing-masing. Mang, kenapa bawa obor? Mau sampai malam ya? Tanyaku pada mereka. Di sana kalau udah sore-sore juga udah gelap. Buat jaga-jaga aja sih, kalau nanti sampai malam di sananya gimana? Jelas Kang Raksa kepadaku. Wah, benar-benar. Kali ini ekspedisinya bukan main. Biasanya kalau sudah lewat maghrib, aktivitas desa sudah tidak akan kelihatan lagi. Hanya warung saja yang ramai untuk bergadang. Lah, sekarang ke daerah seberang mau sampai malam. Berani sekali. Tinggal nunggu Mang Japra sama Bi Ira, kata Mang Ujang. Hah, Bi Ira ikut? Apa nggak akan berbahaya? Bi Ira ikut gitu, Kang? Tanyaku dengan ekspresi baru tahu. Iyalah, kalau nggak ada dia, kita nggak bisa pulang lagi, Sa. Jelas Kang Raksa lagi. Bi Ira memang benar akan ikut menuju ke daerah seberang itu. Mungkin bisa dikatakan kalau ialah ketuanya. Aku yang akan ditinggal Bi Ira masih merasa gusar. Laila dan juga Agil masih hilang kala itu. Kinasi masih bersedu-sedan di rumahnya. Setiap kali aku berniat pergi ke rumahnya, ada rasa bersalah yang menyangkut di dadaku. Kalau saja mereka tidak menemaniku malam itu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Teh Eis sekarang sedang mengurusi warungnya, jadi hanya aku sendiri yang sedang berada di bagian rumahnya. Kupikir lagi mengenai suaminya, Kang Barna. Apakah dia sudah pulang? Sampai kapan Teh Eis yang sedang ambil besar akan ditinggalnya sendirian begini? Teh, Kang Barna pulangnya kapan? Tanyaku pada Teh Eis yang sedang menghitungi kardus barang jualannya. Nggak tahu, Sa. Dari kemarin belum pulang juga. Kemana perginya Kang Barna? Bagaimana kalau Teh Eis tiba-tiba melahirkan? Saat ini semua sudah siap di warung gede. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa, dan juga Pak Rusli. Mereka sudah siap dengan peralatannya masing-masing. Kalau dilihat-lihat, memang mereka semua ini adalah yang dituakan di desa Ciketi.
Saat mereka sudah pergi, saat itulah terdengar jeritan dari dalam warung. Teh Eis sudah terduduk di lantai, berteriak minta tolong untuk melahirkan. Air ketubannya sudah pecah. Beberapa pegawainya hilir mudik kebingungan entah apa yang harus dilakukan. Salah satu pegawai lelakinya malah mengambil kunci mobil dan menyalakannya. Ia bersikeras berpendapat kalau Teh Eis harus dibawa keluar desa untuk melahirkan di sana. Tanganku gemetaran, lagi-lagi harus berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Kata Kang Parna, juga harus ke bidan yang di luar desa, jangan di sini. Kamu lihat kan? Teh Eisnya juga sudah nggak kuat lagi, harus buru-buru ini. Mereka masih adu mulut mengenai akan mematuhi perintah Kang Parna atau memanggil bantuan secepatnya. Teh Eis terlihat sangat kesakitan. Mereka menggotong badannya ke kamar Teh Eis. Aku masih ketakutan, bingung, apa yang harus aku lakukan. Satu-satunya solusi adalah mengejar Bi Irah dan kemudian menyuruhnya kemari. Aku langsung berlari keluar, dan apa reaksi mereka? Pegawai-pegawai tadi malah memanggilku dan menyuruhku agar tidak memanggil Bi Irah. Aku sudah tidak peduli apa yang salah dengan Bi Irah, entah apa yang ada di dalam pikiranku saat itu. Aku berlari menyusul Bi Irah dan rombongannya. Saat aku berlari, terlihat dari kejauhan Bi Irah sedang berjalan cepat ke arahku. Dia tidak pergi ke daerah seberang itu. Si Eis udah mau melahirkan ya? Tanya Bi Irah kepadaku dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengangguk kebingungan. Bi Irah kok sudah tahu mengenai hal ini? Ia bahkan sudah membawa jamu dan peralatannya dari rumah dan berjalan menuju warung gede. Cepat, tolong susul Mang Japra. Teh Eis mau melahirkan gitu? Jangan dulu pergi ke daerah seberang. Aku berlari lagi ke arah sawah. Ternyata rombongan itu belum mencapai ke jembatan bambu. Mereka masih berjalan di bukit pematang sawah. Mang, Mang, aku berteriak untuk menghentikan mereka. Saat mereka berhenti mendengar teriakanku, aku lalu buru-buru menghampiri. Ku ceritakan tentang Teh Eis yang sekarang sedang melahirkan, dan Bi Irah yang tidak bisa ikut karena membantu proses kelahirannya. Mereka semua mengerti. Akhirnya kami bergegas pulang ke warung gede. Tapi saat kami akan melangkah pulang, Kang Raksa tiba-tiba menahan kami. Ia menuju ke arah jembatan bambu yang menuju ke daerah seberang itu. Ada seorang bapak-bapak melewati jembatan bambu itu. Ia membuka pagarnya, lalu tangannya membawa kantong kresek hitam besar yang entah itu isinya apa. Satu tangan lainnya menggenggam kaki dari ayam hitam yang terlihat sudah mati. Siapa itu? Si Suparna, saut Mang Japra. Baru saja kami akan melangkah balik ke warung, ternyata bapak-bapak yang melewati jembatan itu adalah Kang Parna, suami dari Teh Eis. Kami dengan sergap menuruni pematang sawah dan menghampiri Kang Parna yang nampaknya menyadari kedatangan kami. Saat aku mau membuka mulut memberitahukan keadaan istrinya, Mang Japra malah duluan bertanya kepadanya. Kamu dari mana, Suparna? Itu ayam buat apa? Suara Mang Japra terlalu tegas kukira. Sekarang Kang Parna malah terlihat seperti orang ketakutan. Jelas-jelas yang digenggamnya adalah bangkai ayam hitam yang sudah tersembelih. Dari mana kamu, Parna? Semalaman tidak ada di rumah. Mang Ujang dan juga Mang Dadang mulai mendesak Kang Parna yang sekarang malah terlihat mundur. Kesini kan itu kresek. Mang Japra langsung merebut kresek hitam yang besar yang dibawanya itu. Melihat isinya semua geleng-geleng kepala. Aku tidak tahu apa isinya, tetapi terlihat dari luar sepertinya kresek hitam besar itu berisi air. Brengsek kamu. Kamu melakukan pesugihan dengan setan, ah? Mang Japra terlihat sangat marah, begitupun yang lain. Teriakan-teriakan dilayangkan mereka ke Kang Parna, seakan-akan semua masalah yang terjadi kemarin-kemarin itu adalah salah Kang Parna. Kang Parna hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat apapun. 5 lawan 1, jelas yang satu kalah. Sini kamu, ikut denganku.
Digenggamnya kaos Kang Barna oleh Mang Ujang, lalu diseret secara kasar menuju ke seberang jembatan. Kami semua tidak jadi pulang ke warung gede. Kang Barna masih diseret. Ia menolak sekuat mungkin bangkai ayam yang ia genggam dilepasnya di tengah-tengah jembatan bambu itu. "Ampun Kang, ampun!" teriak Kang Barna. "Tanggung jawab kamu, bukannya minta ampun." Dadaku semakin berdebar setiap mendengar gertakan Mang Japra dengan yang lainnya. Kang Barna masih dipaksa ikut menuju daerah seberang. Aku tidak percaya dengan binatang buas yang dijadikan alasan itu. Ya buktinya Kang Barna sehat selamat kembali dari sana. Hanya ada satu jalan setelah jembatan bambu yang lebar itu. Jalan setapak yang agak besar mengarah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Jalan setapak yang kami lewati sangat bersih sekali. Tidak berlumpur dan aku menemukan beberapa patung seperti tugu. Jadi patungnya kembar berada di sisi kanan kiri jalan. Kutemukan patung seperti itu mungkin sekitar 3 kali. Saat sudah agak dalam menyusuri jalanan itu, terlihat bangunan besar di balik pepohonan. Bangunan besar itu berwarna putih, begitu besar, megah dengan arsitektur yang rapi seperti villa zaman dulu. Apa yang aku temukan ini harta karun, warisan budaya. Tidak logis menurutku ada kediaman semegah ini di tengah-tengah hutan seperti ini. Semua tampak sempurna, hanya saja beberapa bagian sudah dimakan waktu. Bagian kanan bangunan itu sudah dirambati tanaman liar. Meskipun bangunan itu dihalangi benteng yang tinggi, kami masih dapat melihatnya. Sampailah kami di depan gerbangnya, mataku tidak berhenti menjelajahi yang kulihat saat ini. Benar-benar menakjubkan. Lagi di tengah hutan seperti ini ada bangunan besar yang begitu indah. Mang Japra kemudian membuka gerbangnya ataupun pagarnya yang ternyata tidak dikunci. Di mana Barna menaruhnya? Menaruh apa, Kang? Aku juga tidak mengerti apa yang ditanyakan Mang Japra. Di mana? Di mana apanya, Kang? Pukulan demi pukulan dilayangkan Mang Ujang dan Mang Dadang kepada Kang Barna, yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Ia pura-pura tidak tahu. Dia masih saja bertanya, "Menyimpan apa, Kang?" Atau malah bilang, "Saya tidak tahu apa yang Akang maksud." Meski Kang Barna sudah babak belur pun, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan sebuah jawaban. "Ampun, Kang, ampun. Di dalam, Kang, ada di dalam." Mereka semua lalu bergegas mendekati pintu masuk bangunan besar ini. Jarak dari gerbang menuju ke pintu masuk agak luas. Melihat halamannya sangat luas, ada 4 pohon beringin yang tertanam di depan bangunan bagian kiri. Daun-daun kering berserakan menutupi tanah yang ternyata bukan tanah melainkan blok. Pikiranku mulai bertanya-tanya, sejak kapan bangunan ini ada? Mengingat di desa semua rumahnya hanya terbuat dari kayu, akses desa dengan daerah luar sangat jauh, jadi untuk mendapatkan material bangunan sangatlah sulit pastinya. Sedangkan bangunan besar ini sangatlah megah, terdiri dari 2 lantai dengan pilar-pilar raksasa. Butuh beberapa puluh orang untuk membangun bangunan ini. Siapa pemiliknya? Mungkin bukan orang biasa yang memiliki bangunan seperti ini pastinya. Kang Barna yang sudah babak belur dengan pasaran menunjukkan tempat ia menyimpan benda apapun itu. Aku tidak tahu apa yang ditanyakan, apa yang disimpannya itu. Mang Ujang dan juga Mang Ajib mendobrak pintu masuk yang besar sekali. Lagi-lagi pintu itu tidak terkunci. Suasana di dalam tidak dapat kujelaskan. Bangunan megah itu memiliki ruangan raksasa di tengahnya. Terdapat tangga lebar menuju ke lantai 2. Tangga itu berada di balik altar. Kosong, tidak ada barang sama sekali. Hanya tersisa 2 kursi kayu dengan ukiran tinggi di altar menyerupai tahta. Apa mungkin ini adalah kerajaan? Mana mungkin. Mungkin 2 kursi itu hanyalah tempat duduk biasa untuk si tuan dan juga nyonya rumah.
Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga, yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap komen, like, share, dan juga subscribe untuk kalian yang baru mampir ke channel ini ya teman-teman. Dan ingat, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Nantikan terus kelanjutan cerita ini hanya di channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.